Insya Allah Dava baik-baik saja sayang. Dava anak kuat dan pintar. Dia juga anak yang baik. Allah akan selalu melindunginya, ucap Albert. Amin. Andin ingin sekali bertemu Dava. Selesai operasi dia belum bertemu dengan Dava sama sekali. Biasanya Dava sering ngoceh dan bergurau, membuat suasana menjadi hangat dan ramai. Albert mencium kening istrinya. Dia tahu Andin pasti sangat khawatir. Andin ibunya Dava, orang yang sudah merawat dan memberikan semua cinta dan kasih sayangnya pada Dava. Tentu dia yang paling kehilangan. Mau lihat dede bayi? Tanya Albert mengalihkan fokus Andin. Dia tidak ingin Andin terlalu banyak pikiran. Emang bisa? Andin bertanya balik. Bisa. Perawat yang akan mengantar bayi kita ke sini, jawab Albert. Andin mengangguk. Dia ingin sekali melihat kedua anak kembarnya. Aku panggil perawat. Sekalian minta ibuku menunggu di sini, ucap Albert. Iya mas, sahut Andin. Albert mengelus pipinya Andin lagi lalu meninggalkan ruangan itu. Dava kamu di mana sayang? Mama kangen, ucap Andin. Dia teringat senyuman Dava. Tingkah lucunya. Dia juga teringat saat Dava masih bayi. Tak lama Ibu Endang masuk ke dalam. Dia menghampiri Andin. Bu, Dava belum ditemukan, ucap Andin. Sabar ya sayang, kita berdoa sama-sama. Insya Allah Dava akan segera ditemukan, sahut Ibu Endang sambil memegang tangannya Andin. Amin. Andin berharap segera Dava bisa berkumpul lagi bersamanya. Dava pasti lapar. Dia kan doyan makan, ucap Ibu Endang. Andin jadi sedih. Dia teringat saat Dava makan mulu. Ceklek. Albert dan perawat masuk membawa dua bayi kembar ke sana. Wajah Andin yang sendu berubah senang. Sayang, kembar cantik-cantik datang, ucap Albert. Dia berharap dengan adanya bocah kembar sedikit mengobati kesedihan Andin atas hilangnya Dava. Andin tersenyum manis. Dua bayi kembar itu didekatkan dengan ibunya. Ranjang tempat mereka tidur didekatkan tepat di samping ranjangnya Andin. Dengan begitu Andin bisa melihat anaknya. Sus, apa sudah boleh bergerak? Tanya Andin. Sebentar ya. Saya hitung dulu, jawabnya. Andin mengangguk. Perawat menghitung berapa jam dari operasi. Barulah dia memperbolehkan Andin bergerak. Setelah itu dia keluar dari sana. Nanti kalau sudah selesai dia akan datang lagi menjemput bayi kembar itu. Mas, aku mau duduk, ucap Andin. Iya sayang, sahut Albert. Dia menghampiri Andin, meninggikan ranjang bagian atasnya agar tubuh Andin bisa terangkat tanpa harus duduk. Lucunya, ucap Andin melihat dua anak kembarnya. Mau menggendong dede, sayang? Tanya Albert. Andin mengangguk. Albert mengangkat satu bayi. Dibantu Ibu Endang yang khawatir Albert tidak bisa melakukannya dengan baik. Ini sayang. Albert memberikan salah satu bayi kembar pada istrinya. Langsung mangap-mangap mas, ucap Andin melihat bayinya mencari susu. Tahu aja ada mamanya mau minta susu, sahut Albert. Dulu kamu juga gitu Al, celetuk Ibu Endang. Albert tertawa mendengarnya. Dia merangkul ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya sampai sekarang. Makasih ya Bu, ucap Albert. Ibu Endang mengangguk. Meski Albert sudah besar tetap saja dia menganggap Albert anak kecil yang selalu dia sayang. Mas. Andin menjerit. Kenapa sayang? Albert mendekat. Kenceng banget nyedotnya, jawab Andin. Baru dikasih ASI bayinya nyedot terus dengan cepat. Albert tersenyum. Dia mengelus kepala bayinya. Mencium kepalanya dengan penuh kelembutan. Cantik kayak kamu,
sayang, ucap Albert. Bukannya mirip sama kamu, sahut Andin. Albert memperhatikan lagi. Memang mirip dengannya meski putih bersih seperti ibunya. Iya ya sayang. Mirip aku, ucap Albert memperhatikan putrinya. Perpaduan kalian sih kalau menurut ibu. Ada Albertnya ada Andinnya juga, celetuk Ibu Endang. Albert dan Andin mengangguk diiringi senyuman manis. Apa bos? Dava hilang. Irwan terkejut mendengarnya. Dia baru bisa ke rumah sakit setelah mengurus pekerjaan di kantor. Dia datang ke sana di hari kedua. Iya, jawab Albert. Dia terlihat murung. Hilang kenapa bos? Apa karena masalah yang sama seperti sebelumnya? Irwan bertanya. Dia baru tahu kalau Dava hilang. Albert tidak memberitahunya. Mungkin karena tugas Irwan di perusahaan sudah banyak. Bukan, jawab Albert. Terus hilang kenapa bos? Irwan terlihat penasaran. Albert pun menceritakan apa yang terjadi pada Irwan. Mungkin Dava mencari Kenzo, bos, ucap Irwan. Dugaanku juga seperti itu. Dava pergi ingin mencari Kenzo, sahut Albert. Irwan terdiam sesaat. Wan, gimana di kantor? Tanya Albert. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk kantor. Semua pekerjaan Irwan dan direkturnya yang mengurus. Semuanya berjalan dengan lancar bos. Anda tidak perlu khawatir, jawab Irwan. Albert mengangguk. Dia sangat percaya pada Irwan karena Irwan bisa diandalkan. Selama ini Irwan selalu loyal dan setia padanya. Aku akan membantu mencari Dava, bos, ucap Irwan. Kamu fokus aja di kantor. Untuk beberapa hari ke depan aku tidak bisa ke sana, sahut Albert. Pencarian Dava akan menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak ingin melibatkan Irwan. Sudah banyak pekerjaan kantor yang harus dia urus. Irwan mengangguk. Kakek, saudaraku kemana ya? Dava memperhatikan jalanan. Sudah 2 hari ini mencari Kenzo ditemani Tuan Iskandar. Masih hilang. Makanya kamu harus tetap mencarinya. Kasihan dia sendirian di luar sana, jawab Tuan Iskandar. Cara dia menahan Dava agar tetap bersamanya. Dava terdiam. Sudah sore. Kita pulang ya, ucap Tuan Iskandar. Aku ingin pulang ke rumahku, Kek, sahut Dava. Dia sudah rindu dengan ayah dan ibunya. Apalagi kedua adik kembarnya. Jangan dulu. Kalau kamu pulang ke rumah siapa yang mencari saudaramu? Ucap Tuan Iskandar. Iya ya, sahut Dava. Tuan Iskandar tidak ingin Dava kembali ke rumahnya. Tapi aku kangen papa dan mama, ucap Dava. Besok kamu bisa bertemu mereka lagi kalau saudaramu sudah ditemukan, sahut Tuan Iskandar. Dava mengangguk. Mereka kembali ke rumah besar. Dava memegang ulat kesayangannya. Ulat sultan yang dibeli Tuan Iskandar untuk Dava. Dava, kakek ulatnya tidak kedinginan? Tanya. Kedinginan kenapa? Tuan Iskandar bertanya. Ulatnya gak maiki baju kek, jawab Dava memperhatikan ulatnya yang gemuk seperti dirinya. Semua ulat memang tak pakai baju, ucap Tuan Iskandar. Dava mengangguk. Apa ulat tidak malu ke auratnya kemana-mana? Apa tidak dosa? Tanya Dava. Tuan Iskandar tertawa kecil mendengarnya. Ulat dari sananya sudah diciptakan seperti itu. Kalau pakai baju gimana dia mau gerak? Ucap Tuan Iskandar. Setidaknya pakai celana kek, sahut Dava. Emang ada yang jualan celana ulat? Balas Tuan Iskandar. Iya. Pasti ukurannya kecil. Gimana kalau kita buat aja kek? Kasihan ulat auratnya kemana-mana,
ucap Dava sambil mengelus ulat kesayangan itu. Tuan Iskandar menganga mendengarnya. Kek, ini ulat cewek atau cowok? Tanya Dava. Sepanjang jalan dari mobil menuju teras rumah besar dia nyerocos terus. Kakek juga tidak tahu ulatmu itu cewek atau cowok. Kenapa kamu tanya seperti itu? Tuan Iskandar bertanya. Kalau ulatnya cewek bukan mahram Dava, Kek, ucap Dava. Tuan Iskandar makin tercengang mendengarnya. Sedangkan dua anak buahnya di belakang tertawa sepanjang Dava bicara. Pantas bos kita ngoleksi nih bocah. Omongannya itu random banget. Mana bikin ketawa mulu, ucapnya. Iya. Segala dibahas. Gak lucu kan kalau ulatnya ngondek? Mereka tertawa. Dava dan Tuan Iskandar masuk ke dalam. Di sana sudah ada Irwan di ruang tamu. Irwan. Tuan Iskandar menyapanya. Om Irwan. Dava tampak senang bertemu Irwan di sana. Irwan tercengang melihat Dava ada di sana. Dava dinyatakan hilang. Albert dan keluarganya mencari Dava. Ternyata Dava ada di sana. Om Irwan. Dava langsung memeluk Irwan. Dia cukup akrab dan mengenal sekretaris papanya itu. Tuan Iskandar tampak heran dan penasaran dengan hubungan Dava dan Irwan. Mereka terlihat akrab sampai Dava memeluknya. Dava, sahut Irwan bingung harus bagaimana. Dava melepaskan pelukannya. Dia menatap dengan penuh semangat. Aku senang bisa bertemu Om Irwan, ucap Dava. Aku juga Dava, sahut Irwan mengelus kepala Dava dengan lembut. Bocah gendut itu tersenyum manis. Kenapa Dava ada di sini? Irwan membatin. Perasaannya jadi campur aduk melihat Dava di sana. Apalagi berhubungan dengan Tuan Iskandar. Dava, kau istirahat dan makan dulu sana. Titah Tuan Iskandar. Iya kakek, sahut Dava. Dia langsung meninggalkan ruang tamu. Kebetulan dia juga sudah lapar dan lelah. Irwan menatap Tuan Iskandar dengan penuh ketegangan. Dia terlihat salah tingkah. Duduk Irwan. Titah Tuan Iskandar. Irawan mengangguk. Dia kembali duduk di sofa bersama Tuan Iskandar. Tatapan laki-laki parubaya itu terlihat tajam dan dingin. Irwan jadi khawatir. Kau mengenal Dava? Tanya Tuan Iskandar. Dia tidak ingin Dava kembali pada keluarganya. Apapun akan dia lakukan untuk menahannya di sana. Iya Tuan, jawab Irwan. Dia memikirkan sesuatu. Lagi. Dava siapanya kau? Tanya Tuan Iskandar. Irwan terlihat tegang. Jawaban apa yang akan dia sampaikan padanya? Aku dan Dava hanya sebatas kenal, Tuan. Dava anak dari seseorang yang ku kenal. Kami hanya pernah bertemu beberapa kali. Kebetulan Dava memang anaknya mudah akrab dengan siapapun, makanya dia begitu padaku, jawab Irwan. Tuan Iskandar terdiam. Dia memang tahu Dava ramah dan baik pada siapapun. Wajar kalau dia akrab dengan Irwan. Apa kau sudah tahu Dava hilang? Tanya Tuan Iskandar. Irwan menarik nafas panjangnya. Setiap pertanyaan demi pertanyaan sulit dia jawab dan membuatnya tegang. Aku tidak tahu Tuan. Aku dan orang tuanya Dava hanya sebatas kenal. Kami tidak akrab ataupun sering bertemu, jawab Irwan. Tuan Iskandar terdiam. Dia memikirkan sesuatu. Keinginannya untuk menjadikan Dava miliknya, cucunya dan pewarisnya, membuat dia sangat mendominasi. Irwan, aku ingin kau tutup mulut untuk ini. Jangan pernah kamu memberitahu orang tuanya Dava kalau Dava ada di sini. Tuan Iskandar berpesan. Irwan terdiam sesaat.
Pantas Dava sulit ditemukan ternyata ada di sana dan Tuan Iskandar begitu menginginkannya. Irwan tahu betul watak Tuan Iskandar seperti apa ketika menginginkan sesuatu. Dia tidak akan melepaskannya sampai dia sendiri yang membuangnya. Iya Tuan, jawab Irwan. Andin memberikan asinya pada kedua anak kembarnya yang bernama Alzena Cirayudistira dan Arzu Cirayudistira. Wajah Andin terlihat sendu. Dari kemarin memikirkan Dava yang belum juga ditemukan. Dia merindukan celotehan Dava yang ceplas-ceplos. Tidak adanya Dava di sana seakan membuat tempat itu jadi sepi. Dava seperti nyawa untuk rumahnya. Sayang. Albert menghampiri Andin yang baru saja selesai memberikan ASI pada kedua anaknya. Iya Mas, sahut Andin. Albert mendekat. Dia duduk di samping Andin. Memperhatikan kedua bayi kembarnya. Zena dan Arzu gemukan ya. Ucap Albert. Andin mengangguk. Albert membelai pipi cabi kedua putri kembarnya. Memang seorang Dava terlihat montok. Mas, Dava belum ditemukan. Tanya Andin khawatir. Hampir setiap hari dia tidak bisa tidur dengan tenang selalu memikirkan Dava yang entah berada di mana. Belum sayang, belum ada petunjuk di mana keberadaan Dava. Kita semua sedang mencarinya sayang, jawab Albert. Ia tidak berdiam diri. Hampir setiap hari mencari Dava meskipun dia sudah menugaskan orang-orang yang untuk mencari Dava. Namun belum juga ada hasilnya. Dava kemana ya Mas? Aku kangen, ucap Andin. Air matanya jatuh di pipi. Dava memiliki tempat tersendiri di hatinya. Tak pernah terhapus. Dia selalu spesial untuknya. Albert merangkul Andin. Semua orang memang merindukan Dava. Termasuk Kenzo. Semenjak Dava hilang Kenzo tidak mau sekolah. Dia tidak semangat untuk sekolah karena Dava tidak ada. Di rumah saja dia hanya diam. Tak ingin bermain seperti sebelumnya. Insya Allah secepatnya Dava akan ditemukan. Kita berdoa terus ya, sahut Albert. Doa dan usaha tidak pernah putus untuk mencari keberadaan Dava. Andin mengangguk. Kap. Albert mencium kening istrinya. Ibu mana yang tak khawatir saat anaknya tak ada di sisinya? Mas, apa kita lapor polisi aja? Tanya Andin. Sudah sayang. Kemarin aku lapor polisi, jawab Albert. Andin berharap putranya segera ditemukan. Saya ingin Dava kembali berkumpul di rumah. Sayang, Arzu tersenyum. Albert menunjuk anaknya yang ada di ranjang bayi. Iya, Arzu memang murah senyum, sahut Andin. Zena yang jarang banget senyum ya, ucap Albert. Kedua bayi kembarnya memiliki sifat yang berbeda meskipun mereka kembar. Iya Mas, jual mahal, sahut Andin. Albert tertawa kecil mendengarnya. Apa harus disawer dulu? Ucap Albert. Mas ada-ada aja, sahut Andin sambil memegang lengan kiri Albert. Seketika Albert mendekat. Dia mencium Andin. Masih nifas sayang? Tanya Albert. Masih. Puasa dulu ya Mas, jawab Andin. Albert tersenyum. Dia kembali mencium Andin dengan lembut. Aku akan menunggu, ucap Albert. Biar bagaimanapun dia tetaplah laki-laki. Andin pun tahu itu. Lumayan lama, sahut Andin. Gak apa-apa. Yang penting sama kamu, balas Albert. Andin tersenyum. Dia bersandar di bahu suaminya. Terasa nyaman di sana. Dava makan gak ya Mas di luar sana? Andin khawatir lagi. Bocah gendut tidak bisa tidak makan sayang, sahut Albert. Siapa yang ngasih makan Dava? Apa Dava baik-baik saja? Andin cemas saat memikirkan keadaan Dava di luar sana.
Insya Allah. Aku merasa Dava ada di tempat yang aman. Hanya saja aku tidak tahu di mana, jawab Albert. Andin mengangguk. Dia pun merasakan hal yang sama dengan suaminya. Om, apa Dava akan kembali? Tanya Kenzo sambil melihat ayam-ayam miliknya dan Dava. Kemarin kau panggil ayah, kenapa sekarang om lagi? Roy heran. Tergantung situasi, om. Sekarang aku ingin memanggil om saja, jelas Kenzo. Roy merangkul putranya. Dia terlihat tidak bersemangat semenjak Dava belum ditemukan. Dava gak bisa muncul di sini, om. Tanya Kenzo. Roy terdiam. Saat ada Dava semuanya menyenangkan. Bocah gendut itu memang pintar membuat orang senang. Ayam saja ikut menangis memikirkan Dava, om, ucap Kenzo. Roy mengangguk. Ayam cuma galau belum kawin dibilang nangis memikirkan Dava. Kalau ayam mencari Dava, apa Dava akan ditemukan om? Tanya Kenzo. Ayammu akan jadi ayam goreng sebelum menemukan Dava, jawab Roy. Ya kali ayam berpetualang untuk mencari Dava. Paling berujung di atas piring jadi kudapan. Tapi di TV ayam berpetualang mencari temannya, ucap Kenzo. Di TV ayamnya gak enak dimakan. Sedangkan ayammu ini enak. Berpetualang bentar udah jadi rendang, sahut Roy. Kenzo menangis. Dia teringat Dava yang sayang dengan ayam-ayamnya. Pasti Dava sekarang kurus ya om. Ucap Kenzo terisak tangis. Mustahil. Dia tidak akan kurus secepat itu, sahut Roy. Justru dia khawatir Dava tambah gemuk setelah hilang. Tapi kan Dava gak ada yang ngasih makan di luar sana, ucap Kenzo. Insya Allah ada. Dava pintar. Dia juga bisa makan apa saja. Rumput pun akan dimakan kalau tak ada lagi makanan. Kau tidak perlu khawatir, sahut Roy berusaha menenangkan Kenzo. Dia tahu Kenzo terus memikirkan Dava. Rumput om. Kayak kambing dong Dava, ucap Kenzo. Itu kalau kepepet gak ada lagi makanan. Rumput alternatif untuk mengisi perutnya yang buncit, sahut Roy. Kenzo memikirkan Dava dan membayangkannya makan rumput. Ada Dava makan rumput dengan saus, om? Tanya Kenzo. Rumput dengan saus emang enak? Roy heran. Sejauh ini belum pernah mencoba makan rumput dengan saus. Aku gak tahu. Om pernah makan rumput dengan saus belum? Kenzo bertanya. Nanti om nyoba dulu. Kalau enak bisa direkomendasikan pada yang lain, jawab Roy. Anton dan Sobri yang baru balik tertawa mendengarnya. Rumput dicocol dengan saus kayak apa rasanya Ton? Kau kan pernah mengembala kambing, pasti punya pengalaman makan rumput kan? Tanya Sobri. Pernah. Tapi gak dimakan pakai saus juga. Kalau tahu enak. Aku gak usah kerja. Makan rumput aja sama saus. Hemat dan cepat kaya, jawab Anton. Mereka tertawa kecil. Roy menoleh ke arah mereka berdua yang baru saja datang. Kalian sudah menemukan Dava? Roy bertanya. Belum bos. Adanya Davi, Davin, Dandi, Dedi, Denny dan sebagainya. Ada Dava tapi kurus, jawab Anton. Iya bos. Kita sudah mencari ke sana kemari. Bos langsing belum ditemukan, tambah Sobri. Hampir setiap hari mereka mencari Dava. Pulang hanya sesekali. Itu pun untuk laporan dan tidur. Roy terdiam. Kenapa Dava sulit ditemukan? Apa ada sesuatu? Om mau kemana? Kenzo memanggil. Roy menghentikan langkah kakinya. Om mau nyari Dava, jawab Roy. Kenzo mengangguk.